Selamat malam G-Fire. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Engkau mengasihi setiap kehidupan kami, dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang bekerja dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan katakan di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah menjadi pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan gunung batu kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, di tempat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan diperdengarkan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Kami siap Tuhan mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam G-Fire yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan ibadah kita saat malam hari ini. Ibadah online dimanapun kalian berada. Saya percaya kalian meresponi firman saat malam hari ini. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini bertemakan, bisakah engkau mengalahkan dunia? Kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 48. Daniel pasal yang kedua ayat 48, demikian firman Tuhan. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugrahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar tentang seorang pemuda yang mampu mengalahkan dunia. Itu yang kita rindukan sebagai G-Fire di akhir zaman ini. Kita mampu untuk mengalahkan dunia. Amin. Daniel adalah orang muda yang memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki kualitas hidup di atas rata-rata pemuda di zamannya, sehingga dikatakan di sana dia mampu mengalahkan dunia. Kalau kita lihat arti dari kata Daniel itu sendiri sangat indah. Artinya Tuhanlah hakimku. Kata hakim ini memiliki makna yang sangat luar biasa, di mana itu merupakan satu gambaran tentang kebijaksanaan yang di dalamnya terkandung ada hikmat, ada kekudusan, ada intelektual, bahkan juga ada integritas. Daniel adalah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Raja Nebukadnezar yang pada waktu itu Yerusalem runtuh. Di dalam Daniel 1 ayat 14, anak-anak saudara bisa baca di sana ya. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, itu Daniel. Juga orang-orang yang tidak celah, semua diangkut oleh Raja Nebukadnezar yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di negeri Babel oleh pemimpin pengawal istana ini, nama Daniel diganti menjadi Belsasar. Kita melihat bahwa orang-orang yang cakap, orang-orang yang terbaik dari Yerusalem dibawa ke Babel. Untuk apa? Untuk dibawa ke pembuangan, untuk dipekerjakan di istana Babel, untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Meskipun Daniel berada di negeri pembuangan, grafik kehidupan Daniel kepada Allah
bukannya merosot, bukannya membuat dia patah semangat, tetapi justru sebaliknya, dia semakin hari semakin naik. Seperti janji firman Tuhan, Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu adalah satu kerinduan kita G-Fire. Amin. Amin. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan satu kecurangan. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena dia kompromi dengan pegawai istana. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena suap, nyogok supaya dia naik jabatan. Tidak. Tetapi keberhasilan Daniel itu karena kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan Daniel sehingga dia memiliki kualitas yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya? Yang pertama, dia tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan. Nah, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8, di sana dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bukankah satu perkara yang tidak mudah bagi anak-anak muda zaman sekarang untuk tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi? Tetapi Daniel, sekali lagi, Daniel memiliki sikap yang tegas dan dia memiliki sikap tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa, dan dia tetap berkomitmen untuk menjaga yang namanya kekudusan hidupnya. Apa kuncinya Daniel bisa menjaga dan tetap hidup dalam kekudusan? Mazmur 119 ayat 9 di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Inilah kuncinya, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Itu adalah kunci keberhasilan yang pertama, di mana Daniel bisa menjaga kekudusannya. Yang kedua, Daniel bisa menjaga pergaulannya. Daniel tidak sembarangan untuk bergaul. Daniel sangat selektif dalam memilih teman, sebab Daniel sadar bahwa pergaulan yang buruk itu pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Di 1 Korintus 15 ayat 33 di sana juga dikatakan pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itulah Daniel membangun hubungan dengan teman yang sama-sama takut akan Tuhan, teman-teman yang saling mendukung, memiliki kerohanian yang baik pula. Dimana kalau memiliki teman-teman yang sama-sama anak Tuhan, ketika mengalami masalah, pencobaan, dan lain sebagainya, teman itu bisa menasihati, teman itu bisa mendukung, teman itu bisa mengingatkan, teman itu bisa menguatkan, bahkan bisa berdoa bersama-sama. Di Amsal 27 ayat 17 di sana dikatakan, besi menajamkan besi, manusia atau orang menajamkan sesamanya. Kalau kita ingin semakin ditajam oleh Tuhan dengan kerohanian kita yang luar biasa, ingatlah kita tetap bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu peringatan bagi kita semua, berhati-hatilah dalam engkau bergaul. Dengan siapa kita bergaul dan siapa teman di sekitar kita sangat mempengaruhi pola pikir dan juga menentukan perjalanan hidup kita. Akan seperti apa kita di kemudian hari. Sebab itu Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kalian G-Fire mau menjadi orang bijak atau menjadi orang malang? Pilih sesuai dengan keinginanmu, pilih sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang terbaik kita akan pilih. Daniel pun memilih teman yang terbaik. Dia memilih Sadrah, Mesah, dan Abednego
untuk menjadi teman dan sahabat-sahabatnya yang dapat mendukung dia, yang dapat memotivasi dia, sehingga mereka menjadi sahabat yang luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Ini yang biasanya sulit untuk dilakukan oleh G-Fire, tetapi saya percaya bahwa saudara melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara melakukan hal-hal yang dimana tidak bisa dilakukan oleh orang luar, tapi saudara bisa melakukannya untuk berdoa setiap hari. Karena apa? Karena ini adalah satu kekuatan kita sebagai anak-anak muda di akhir zaman. Daniel senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari, saudara. 3 kali sehari Daniel berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Bahkan di Daniel 6 ayat 11 di sana dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Doa merupakan satu kebiasaan bagi Daniel, dan itulah satu pelajaran bagi kita. Sebagai pejabat pemerintah, harusnya Daniel ini tidak memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa, karena dia orang yang super sibuk. Tentunya Daniel punya banyak aktivitas di pemerintahan itu, punya banyak kegiatan. Tetapi meski demikian, ia tidak pernah lalai untuk apa? Untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Di segala keadaan, Daniel tetap tekun berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Walaupun dia orang yang pintar, orang yang punya kedudukan, orang yang dipandang memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tetap melibatkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 18 ayat 17 di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena tangan Tuhan selalu ikut campur tangan. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Jika engkau ingin berhasil dan beruntung, hiduplah seperti Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 29 ayat terakhir di sana dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bahkan Daniel memiliki kedudukan yang tinggi. Sungguh luar biasa, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa meniru kehidupan dari Daniel? Lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Daniel. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daniel. Dia bisa menjaga kekudusan. Dia bisa memilih teman bergaul. Dia memiliki jam doa kepada Tuhan. Itu adalah 3 hal yang dilakukan Daniel, sehingga dia menjadi orang yang beruntung dan orang yang berhasil. Saya percaya kalian merindukan menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung dan berhasil. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami terbatas dengan tempat, kami percaya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Jadikan G-Fire GPDI Mataram menjadi G-Fire yang seperti Daniel, tetap kuat dan dapat mengalahkan dunia ini ya Bapa. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, kami percaya kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan karena Engkau ada bersama dengan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan, karena kami rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah seperti pujian yang kita akan sebentar nyanyikan. Katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kita akan pujian ini sama-sama. Haleluya. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Ini kerinduan kami Tuhan. Jangan ambil rohmu dari hidup kami. Jangan ambil Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Hanya Engkaulah sumber kemenangan kami. Kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan membawa kami untuk menikmati kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Roh-Mu yang membuat kami sanggup menghadapi segala sesuatu. Bahkan meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkat yang terbaik yang dari surga. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dalam hidup kami. Tercurah pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Bahkan juga berkat-berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik. Panjang umur. Kesembuhan dari segala macam sakit penyakit. Sekolah, kuliah, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Serta masa depannya diberkati oleh Tuhan. Menjadi bagian hidup kami mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah G-Fire online. Dan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang, hari Sabtu pukul 6.30 malam. Dan biarlah Tuhan menyertai saudara dan terus Tuhan bekerja dalam hidup kita sekalian. Amin.